Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Supia Lahmi 2018 1221 90. Di sini ulun ingin menjawab pertanyaan penaltis dari mata kuliah keterampilan keagamaan. Jadi jawaban nomor 1 yaitu menurut saya hukumnya jika seseorang tersebut puasa namun tidak menjalankan salat wajib maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Namun ibadah pertama yang diperiksa tersebut di akhirat kelak adalah ibadah salat. Kemudian disusul oleh ibadah-ibadah yang lain. Jadi dalam hal ini sahnya puasa tidak diisyaratkan harus melaksanakan salat wajib, namun dinilai telah melakukan dosa besar karena meninggalkan salat tersebut. Jadi orang yang tidak mendirikan salat wajib berarti telah melakukan dosa besar dan merupakan musibah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jawaban yang nomor 2 yaitu ketentuan pelaksanaan dari salat Id. Nah, yaitu salat Id yaitu salat 2 hari raya yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Hukumnya sunnah. Salat Id yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Ketentuan pelaksanaannya yaitu salat tersebut berjumlah 2 rakaat. Awal waktu salatnya salat Id ketika matahari terbit sempurna sampai waktu masuk zuhur. Setiap rakaat salat diawali beberapa kali takbir, yaitu 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Dianjurkan untuk dilaksanakan di tempat yang luas seperti di masjid dan di lapangan. Lalu untuk melaksanakan salat dianjurkan harus ada niat untuk melakukan salat Id tersebut. Niatnya salat Idul Adha yaitu usolli sunatal li'idil adha rak'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz dari salat Idul Fitri yaitu usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Disunahkan juga mendengarkan khutbah dan memakai wangi-wangian membaca iftitah. Nah, setelah salat Id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua 7 kali. Sebaiknya salat Id ini dilaksanakan berjamaah. Jawaban yang ketiga yaitu pendapat ulun tentang maulid tersebut adalah boleh saja karena merupakan amalan yang paling baik dan ibadah yang agung dengan ungkapan rasa gembira dan cinta kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan bid'ah hasanah, yaitu merupakan suatu amalan yang baik karena maulid ini merupakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali kita membaca salawat akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini juga merupakan ungkapan penghormatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi maulid ini merupakan peringatan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang keempat, tata cara pelaksanaan tahlil adalah merupakan aktivitas berzikir bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan bacaan, yaitu bacaannya la ilaha illallah. Bisa juga dibaca untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tata caranya yaitu untuk pemimpinnya membaca doa pengantar, terus membaca khususon Al-Fatihah bersama-sama dan membaca tahlil dan takbir. Dilanjutkan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca tahlil dan takbir dan surah Al-Alaq ayat 1 kali dan tahlil dan takbir. Setelah itu membaca surah An-Nas 1 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali, awal surah Al-Baqarah, surah Yasin, dan ayat kursi. Seterusnya membaca tahlil sebanyak bisa 30 kali, 50 kali, 10 kali, atau berapa sesuka hati. Kemudian membaca la ilaha illallah 2 kali, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, membaca la ilaha Allahumma salli ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam 2 kali, membaca Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam 1 kali, dan membaca subhanallah bihamdi 33 kali, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 2 kali, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1 kali, dan membaca Allahumma salli Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim 2 kali, membaca Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Kemudian Al-Fatihah. Setelah selesai, yaitu membaca doa penutup, yaitu doa tahlil. Yang terakhir, jawaban yang kelima, yaitu yang harus dipahami sebagai imam ataupun makmum, yaitu yang pertama imamnya dulu. Kita sebagai imam harus mengetahui imamnya tersebut haruslah orang yang lebih banyak memiliki hafalan Al-Quran dan lebih memahami hukum-hukum Islam. Apabila di kalangan para jamaah itu dinilai setara, maka didahulukan yang lebih pandai dan lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, jika datang terlambat berjamaah, maka itu disebut dengan masbuk. Nah, orang ini disebut dengan orang yang masbuk, yaitu dengan makmum yang terlambat, yaitu yang berusaha bergabung dengan salat jamaah yang sedang berlangsung dan tidak mendirikan salat sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah. Sebagian orang kurang memahami antara posisi imam dan makmum dari jamaah laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, jika imam dan makmumnya sama-sama laki-laki dan imamnya hanya seorang, maka dia berdiri di sebelah kanannya sejajar dengan posisi imam yang kedua imamnya. Yang kedua, jika imam laki-laki diikuti satu atau lebih jemaah perempuan, maka posisi makmum berada di belakang imam yang ketiga. Jika imam 2 orang atau lebih dan semuanya sama jenis kelaminnya, makmum berdiri membentuk saf di belakang imam. Saat dibentuk mulai tepat dari belakang imam terus dipenuhi ke sebelah kanan, baru diteruskan dengan memenuhi sebelah kiri imam dan kirinya lagi sampai penuh. Yang keempat, makmumnya laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki di depan, lalu makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Ini berlaku untuk jumlah beberapa makmumnya. Cara menyusun saf yang dimulai dari tengah atau tepat di belakang imam, lalu untuk lebih afdal dengan memenuhi 2 sisi kanan dari belakang imam diteruskan dari belakang kiri ke kiri. Dan ini apabila imamnya perempuan. Pertama, jika diikuti oleh makmum perempuan, mengikuti tata cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk makmum seseorang berdiri di sebelah kanan imam. Yang kedua, untuk makmum perempuan lebih dari seorang dan bahkan dengan safnya yang lebih dari satu posisi imam berada di tengah-tengah saat pertama, lalu saf berikutnya berjajar di belakangnya. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.